Selain itu ada juga aplikasi data mining dalam bidang pemasaran nih atau periklanan. Itu yang pertama untuk menganalisis segmentasi pasar, kemudian merekomendasi produk yang kemungkinan produknya itu sesuai dengan segmentasi customer yang kita miliki ya. Jadi jangan sampai customer yang kita miliki itu kita tawarkan suatu produk tapi yang produknya itu tidak benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh customer kita begitu. Kemudian ada optimasi harga. Ada juga loh ternyata data mining untuk kesehatan dan kedokteran. Yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi penyakit, menunjukkan resiko penyakit tertentu, manajemen pasien, hingga penelitian klinis. Jadi beberapa penelitian di bidang kedokteran juga sekarang sudah melakukan penelitian yang berbasis AI ya, yang berbasis machine learning. Nah, kita akan bahas lagi tentang CRISPR-DM ya. Di dalam data mining itu kita biasanya melakukan suatu proses atau alur kerja ya, tahapan-tahapan agar sesuai dengan standar. Nah, CRISPR-DM sendiri itu adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, standar ini itu disusun oleh 5 perusahaan, yaitu Integral Solution Ltd, ISL, Teradata, Daimler, EG, NCR Corporation, dan O'Hara. Kemudian dikembangkan dalam berbagai workshop ya, di seminar, jadi makanya alur kerja Cross Industry Standard Process for Data Mining ini sangat menjadi dasar atau best practice untuk melakukan proses data mining. Nah, si proses CRISPR-DM ini ternyata adalah model data science yang banyak digunakan ke berbagai aplikasi yang menggunakan data, hingga perolehannya itu sekitar 49% dunia itu menggunakan proses ini. Nah, berikut adalah tahapan CRISPR-DM. Yang pertama yaitu understanding the business atau memahami bisnis. Jadi sebelum kita melakukan proses data mining, kita harus tahu dulu kasusnya apa, bisnis apa yang akan kita selesaikan, atau bisnis apa yang akan kita analisa gitu ya. Kemudian setelah itu kita tahu bisnisnya, kita harus tahu juga nih datanya kira-kira apa aja nih yang kita butuhkan untuk melakukan analisa berdasarkan kasus tadi. Itu di proses data understanding. Setelah itu ada data preparation, proses data, persiapan data maksudnya. Persiapan data ini itu dibutuhkan agar kita itu bisa benar-benar make sure bahwasanya datanya itu benar-benar bersih, telah diperbaiki dan siap dilanjutkan untuk kemudian kita lakukan proses analisanya atau pengambilan keputusan. Nah, prosesnya itu ada di proses modeling. Nah, proses modeling ini secara garis besar yaitu mengidentifikasi pola dan hubungan yang dapat digunakan untuk kemudian untuk membuat suatu sistem prediksi atau pengambilan keputusan. Nah, setelah proses ini selesai, biasanya ada proses evaluasi. Apakah proses modeling tadi itu sudah benar atau sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau masih belum nih. Biasanya proses evaluasi ini juga sangat penting ya, sangat penting karena proses evaluasi ini bisa menyebabkan proses ini berbalik lagi dari proses awal. Makanya proses data understanding dan understanding the business itu sangat penting agar nanti setelah di tahap akhir itu sedikit revisi atau sedikit komplain dari beberapa pihak yang memang memiliki kasus dengan bisnis tersebut gitu. Nah, evaluasi ini bisa menentukan apakah model atau proses analisa yang kita buat itu berguna atau tidak, atau siap deploy atau tidak, atau siap diproduksi atau tidak. Nah, ini ada proses deployment ya. Nah, proses deployment harus melalui proses evaluasi juga. Proses evaluasi itu ada dua, proses evaluasi secara model dan proses evaluasi secara case bisnisnya.